Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam semangat untuk para petani muda. Mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu diberikan kesehatan. Nah, sahabat tani semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membasmi keong yang membandel. Nah, sahabat tani, sebelum itu kita tunjukkan dulu seperti apa keong itu. Nah, sahabat tani, keong itu di sini namanya keong emas. Bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya kalau tidak cepat dibasmi akan merusak bibit padi yang sudah ditanam. Nah, itu keong. Nah, ini udah banyak yang mati itu. Alhamdulillah itu juga. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan penyemprotan, pastikan dahulu lahan kita sudah dibajak dan sudah dilebek dan sudah diramkan 2-3 hari. Kenapa harus diramkan dahulu? Karena perlu diketahui kalau keong itu dia akan naik setelah 2-3 hari. Dia akan naik ke permukaan setelah digebek. Nah, itu yang harus diperhatikan sahabat tani semuanya. Nah, setelah itu kita lakukan penyemprotan. Nah, di sini biasanya rata-rata orang-orang sini ya, biasanya itu 3/4 atau 1 hektar biasanya dikasih 2 bungkus. Nah, ini tempat saya ini setengah hektar, ini galengannya itu sampai sini, ini setengah hektar. Itu saya semprot 1 bungkus. Nah, di sini saya menggunakan bungkus apa ini, kemarin belum saya buang. Nih, saya menggunakan merek DGW Snoid 60 WP ya. Saya menggunakan ini sahabat tani. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Nah, di sini ya sahabat tani semuanya, setelah penyemprotan diusahakan airnya jangan sampai dibuang. Karena apa? Kalau sampai airnya dibuang, dia tidak tidak sempurna, atau biasanya kalau setelah disemprot airnya dibuang itu akan kurang bagus matinya. Jadi Snoid ini dia pekerjanya hanya di atas air. Maksudnya dia itu tidak meresap sampai ke air bawah. Jadi dia hanya ngambang di atas. Jadi jangan sampai dibuang. Kalau bisa minimal setelah penyemprotan 2-3 hari baru kita lakukan melakukan penanaman. Nah, jadi itu ya sahabat tani semuanya. Yang pertama kita lakukan penyemprotan setelah pembajakan 3 hari. Setelah 3 hari baru kita lakukan penyemprotan. Setelah penyemprotan airnya penuh tidak apa-apa, sampai limpas galengan nggak apa-apa, itu justru malah lebih bagus. Semakin banyak airnya justru malah semakin bagus. Nah, jadi itu sahabat tani semuanya. Nah, setelah kita tanam, biasanya keong ini matinya jangka 1-2 hari. Dia biasanya sudah mati. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau setelah kita semprot 1-2 hari, kita lihat sudah tidak berkeliaran lagi, sudah pada ngelempang, itu tandanya sudah mati. Nah, usahakan air jangan sampai dibuang dulu sahabat tani. Setelah penanaman barulah dibuang, tidak apa-apa, supaya padinya nanti bisa tumbuhnya lebih bagus. Seperti tempat saya ini sudah umur 1 minggu kalau nggak salah. Ini sudah umur 1 minggu, sudah mulai ngelilir, sudah mulai hijau.
Nah, ini alhamdulillah keongnya bersih dengan sistem yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin sampai di sini sahabat tani semuanya, cara-cara yang saya berikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan khususnya untuk para pemula, karena keong ini kayaknya sepele, tetapi ini luar biasa. Kalau seandainya tidak disemprot, lahan kita semalam bisa habis padinya dimakan keong. Nah, jadi itu ya sahabat tani, sampai di sini. Selamat sore, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.